Hadirin Allah muliakan. Dan ini kelanjutan pertemuan kita yang sebelumnya ya. Secara garis besar, Allah itu menjaga kita dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi duniawi, menjaga fisik kita, jasmani kita, kekuatan kita, akal sehat kita, dan seterusnya. Menjaga kita, bahkan bukan hanya kita, jamaah, ini penting sekali nih poin, bahkan menjaga keturunan-keturunan kita, menjaga keturunan-keturunan kita, dijaga sama Allah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jaga kita dan keturunan kita. Hadirin Allah muliakan. Makanya jamaah sekalian, Al-Imam Muhammad bin Munkadir, salah satu pakar Quran ya di zamannya, beliau mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa walada waladih. Allah itu menjaga para anak dan cucu itu karena kesolehan orang tersebut. Jadi Allah menjaga anaknya, dan nanti Allah akan jaga cucunya. Gitu. Allah akan jaga anaknya, Allah akan jaga cucunya. Makanya Umar bin Abdul Aziz tuh mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi aqibih wa aqibi aqibih. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidaklah seorang mukmin, orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjaga hak Allah itu meninggal, kecuali Allah akan jaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Masya Allah. Menjaga keturunannya dan keturunan-keturunannya. Gitu jemaah. Makanya kita nih, kalau benar-benar kita sayang sama anak kita, kita sayang sama cucu kita sayang sama cicit kita, solusinya bukan ke akad riba misalnya, solusinya bukan ke akad goror, solusinya jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Solusinya jaga hak Allah. Jadi banyak orang tuh karena sayang pengen ngejagain masa depan anaknya gitu ya, akhirnya larinya ke akad riba jamaah, larinya ke akad goror, atau sebagian orang larinya ke sibuk di luar, workaholic, yang lupa terhadap hak istri dan anak-anak. Kamu kan udah janji sama si kakak mau olahraga di hari Ahad pagi ini ya, tapi kan aku harus kerja, kan uangnya buat kamu dan anak-anak juga tuh kan kakak harus kuliah nanti, kita harus cari duit. Bener, tapi nggak punya waktu gimana? Ada banyak cara Allah jaga anak-anak kita jika kita bertakwa dan menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Jadi solusinya adalah fa'atiqul ladzi haqqin haqqah, jaga hak Allah, lalu jaga hak semua pihak. Nanti Allah jaga deh, Allah jaga. Kita nih hanya pakai logika. Dan lucunya kita juga bukan orang paling hebat logikanya di Indonesia, tapi kayaknya wah harusnya begini. Belum tentu, mas. Dulu fisika juga dapat 4 kita. Ya bukan kita sih, mungkin sebagian kita, saya mungkin. Jadi udahlah, jangan merasa sok pintar, itu poinnya. Kalau memang sayang sama anak, cucu, jaga hak Allah. Jadi bukan hanya kita yang dijaga, kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Makanya hadirin Allah muliakan, Sa'id bin Musayyib itu pernah berkata sama anaknya, di depan anaknya nih. Dan Sa'id bin Musayyib kan orang paling alim dalam ilmu fikih di masa tabi'in. Masa tabi'in itu setelah Nabi dan para sahabat, generasi kedua. Kata Sa'id bin Musayyib, ya bunai, nah, wahai anakku, la azidanna fi salati min ajlik, aku akan tambah sholatku ini, salah satu tujuanku demi kamu, roja'an an uhfadha fika, aku berharap Allah jaga diriku dan Allah jaga kamu. Jadi bahasa kita, ayah ini ibadah, jungkir balik, salah satu tujuannya agar Allah jaga kalian gitu, Allah jaga kamu. Pernah nggak kita berpikir demikian? Apalagi kita punya anak banyak, mikir gimana nih jaga nih anak-anak. Susah hadirin. Ini kalau bukan Allah nggak bisa udah. Apalagi zaman sekarang. Jaga anak-anak zaman sekarang. Berapa hebat kita bisa dampingi mereka. Oke, kalau anak kita 1, kalau anak kita 11 kayak pemain sepak bola. Terus semua 4 orang di S1, terus ada 2 orang di S2, lalu 3 orang di SMA. Gimana cara jagain pergaulan mereka tuh? Dari bandar, dari teman-teman yang buruk, dari diajak hangout, diajak clubbing, diajak nyoba putau, diajak nyoba ganja, seterusnya. Gimana caranya? Kalau kita punya anak 11, punya anak 7, udah gitu mereka pintar-pintar, lebih cerdas dari kita. Tenang Pak Ustadz, aku akan ngelihat handphonenya. Gimana lihat handphonenya? Uang passwordnya aja nggak bisa buka kok. Pintaran anak kita daripada kita. Ini gimana sih? Buka handphone kita aja minta tolong mereka. Nah, sini. Ini gimana nih handphone ayah nih? Kok nggak bisa? Ya Allah ayah, jadul amat. Gini ya, gitu loh. Itu pakai fingerprint, itu ayah tinggal tempelin jempol ayah ke sini. Oh iya bisa. Jadi hadirin Allah muliakan, canggihan mereka seringkali. Terus gimana kita jaga? Ihfadillah yahfadka. Jadi bukan hanya kita yang dijaga, keluarga kita dijaga sama Allah. Keluarga kita dijaga. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi itu loh yang terkenal. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ayat ke-82. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Khadir untuk merenovasi rumah 2 anak yatim itu. Kenapa sih hadirin? Kenapa Nabi Khadir membangun kembali, merenovasi rumah tersebut gratis, free? Karena kan kita tahu bahwa di bawahnya itu ada harta yang Allah peruntukkan untuk mereka nanti. Dan kenapa Allah jaga banget nih 2 anak yatim? Allah jelaskan dalam ayat tersebut, wa kana abuhuma salihah wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimaini fil madinah.
wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, adapun dinding rumah tersebut adalah milik dua anak yatim di kota itu. Nah, di bawahnya itu ada harta, benda simpanan buat mereka berdua. Nah, ini poinnya. Wa kana abuhuma shalihah. Ayahnya ini orang soleh. Nah, karena ayahnya orang soleh, Rohmu itu ingin supaya mereka tetap stay di rumah itu sampai mereka dewasa. Nanti mereka temukan tuh simpanannya. Karena kalau rumahnya rubuh, hancur, dan nggak direnovasi, nama juga anak kecil, anak yatim, mereka pergi itu ke yang lain, hilang deh kesempatan, atau hilang mereka dapat simpanan itu. Dan ini rahmat dari Rohmu, dan bukan aku yang melakukannya karena kemauanku sendiri. Aku hanya disuruh sama Rob kita, sama Allah. Inilah alasan perbuatan hal-hal yang kamu tuh nggak sabar ngelihatnya karena kamu nggak tahu ilmunya. Jadi Allah jaga tuh anak yatim karena bapaknya soleh, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala anaknya. Subhanallah. Wa kana abuhuma shalihah, bapaknya soleh. Dan yang menariknya adalah keterangan sebagian ulama seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu mengatakan apa jemaah? Oh, ternyata wa kana abuhuma shalihah, bapaknya nih soleh, ini bukan bapak langsung, tapi bapak ketujuh ke atas. Bapak ketujuh. Oh ya, mungkin ini ya, di Indonesia itu ada istilah kayak 7 turunan. Nah itu kayak 7 turunan tuh. Ini bapak yang ketujuh. Jadi bukan bapak langsung. Jadi Allah jaga sampai keturunan ketujuhnya. Nah kita kan nggak mikir ke sana. Makanya kita kalah dengan hawa nafsu kita, mikirin tuh anak-anak. Kalau kita mikir dengan konsep surat Al-Kahfi 82, tenang kita. Kalau la qadarallah, Allah mencabut nyawa kita di usia muda, ketika anak kita masih kecil-kecil gitu loh, dan kita nggak bisa mengawal langsung tumbuh kembang mereka, kita nggak bisa jagain mereka langsung. Hadirin Allah muliakan, tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan jaga, bukan kita. Jangan pernah ragukan. Bukankah Nabi SAW akhirnya tumbuh sebagai yatim piatu? Setelah yatim, lalu ibu beliau meninggal. Tapi apakah beliau terlihat seperti sosok yang kehilangan kasih sayang di masa kecilnya? Enggak. Beliau manusia paling sempurna. Padahal masa kecilnya tidak pernah dapat sentuhan seorang ayah kandung, dan ibu beliau meninggal dunia. Ini kadang-kadang kita pakai logika, lupa bahwa Allah tuh bisa ngejaga bukan lebih lagi, Allah bisa jaga dengan sempurna. Kita juga kalau mau jaga gimana? Ngerti ilmu parenting juga enggak ngerti teorinya, konsepnya. Kan harusnya kita tahu diri ya. Udah, kalau kayak gitu saya harus jaga nih gitu. Jaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jemaah sekalian. Keturunan ketujuhnya masih dijaga.
Itu dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Ini ayat yang dibawakan oleh, yang dijadikan pegangan oleh Sa'id bin Musayyib tadi, oleh Muhammad bin Munkadir tadi, dijaga. Dan ini hadis ayat Al-Kahfi 82 ini kan konteksnya jaga dunia mereka, makanya ada simpanan di bawah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lahir tanpa ayah kandung, dijaga tuh, nggak lemah, nggak jadi feminim. Kenapa? Dijaga sama Allah. Berani, padahal nggak ada ayah kandung. Beda dengan banyak anak, ketika hanya diasuh ibunya, jadi kehilangan sisi maskulinnya. Ya beda lah antara Maryam dengan seluruh ibu-ibu yang ada di dunia. Maryam mutahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam luar biasa, makanya Allah pilih dari seluruh wanita yang ada di dunia. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini membuat kita harus terus berjuang menjaga hak Allah, menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga duniawi kita, dan bukan hanya kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu yang perlu kita camkan.